Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani dengan NIM 20600124033. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kalimat. Kalimat itu bisa diibaratkan seperti kendaraan yang ada dalam pikiran kita. Karena tanpa kalimat yang jelas, ide sehebat apapun itu bisa gagal tersampaikan. Nah, sekarang kita masuk di materi kalimat. Kalimat adalah sebuah bahasa yang disampaikan dalam pikiran yang utuh. Dalam kalimat memiliki unsur-unsur seperti predikat, subjek, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, unsur-unsur ini tidak semuanya ada dalam kalimat, akan tetapi dalam membuat kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Nah, materi selanjutnya kita masuk di pola dasar pembentukan kalimat. Nah, ada SP, SPO, SPPL, SPK, SPOK, dan SPOPL. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu SP. SP itu terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya yaitu burung terbang. Burung itu sebagai subjek dan predikatnya yaitu terbang. Yang kedua yaitu ada SPO. SPO ini terdiri dari subjek, predikat, objek. Biasanya ditandai dengan kalimat efektif. Contohnya yaitu ibu memasak nasi goreng. Ibu sebagai subjek atau pelakunya, memasak sebagai predikat, dan objeknya yaitu nasi goreng. Yang ketiga yaitu ada SPPL, ya, di mana terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap yang dimaknai dari predikat. Contohnya yaitu ada dia menjadi dokter. Dia itu sebagai subjek atau pelakunya, menjadi itu predikatnya, dan dokter itu sebagai pelengkapnya. Yang keempat yaitu ada SPK. Apa itu SPK? Jadi SPK itu terdiri dari subjek, predikat, keterangan. Yang keterangan ini bisa keterangan tempat, waktu, atau cara. Contohnya, dia belajar dengan giat. Dia ini sebagai subjeknya, belajar itu sebagai predikatnya, dan giat itu sebagai keterangannya, kayak suasana. Ada juga SPOK, di mana SPOK ini kombinasi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu ayah membeli mobil baru kemarin. Ayah sebagai subjeknya, membeli sebagai predikatnya, mobil baru sebagai objeknya, dan kemarin sebagai keterangan tempat atau waktunya. Dan ada SPOPL. SPOPL ini adalah subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya yaitu ibu membelikan adik sepatu baru. Ibu sebagai subjek atau pelakunya, membeli itu sebagai predikat, objeknya itu adik, sepatu baru itu sebagai pelengkapnya. Nah, inilah dasar-dasar dari pola pembentukan kalimat yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan komunikasi yang baik dan jelas. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi jenis-jenis kalimat berdasarkan aspek utamanya. Dan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang berdasarkan fungsinya dan ada yang berdasarkan strukturnya. Yang berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 4. Ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamatif. Kalau berdasarkan kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan, yaitu menyampaikan informasi. Contohnya yaitu dia sedang belajar. Dan kalimat interrogatif itu atau kalimat tanya, kalau ini meminta informasi atau berita. Contohnya yaitu apakah kamu sudah makan? Dan ketiga itu ada kalimat imperatif atau kalimat seru. Kalau ini kalimat yang memberikan kalimat perintah atau kalimat larangan. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Dan kalimat eksklamatif ini kalimat yang menggambarkan perasaan kita atau suasana
pemandangannya. Selanjutnya kita masuk di kalimat berdasarkan strukturnya, dan ini terbagi menjadi dua, ya. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, dia membaca buku. Dan kalimat majemuk itu terbagi menjadi dua, ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa atau lebih. Adapun contohnya yaitu majemuk setara, dia membaca buku dan saya menulis. Kalau majemuk bertingkatnya yaitu saya pergi ke kampus karena ada kuliah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.